Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini dan kita akan mendengar satu firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa ada akhir atau kesudahan akan dunia ini. Meski kita tidak tahu kapan akan terjadi, namun respon orang pun berbeda-beda menyikapinya. Ada yang takut dan menganggap ngeri untuk membicarakannya, tetapi yang lain semakin bersemangat belajar mencari tahu apa yang akan terjadi nanti. Satu kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi ini menceritakan wahyu atau penglihatan kepada Yohanes tentang akhir dari zaman ini, dan penglihatan itu diberitahukan kepada kita. Apa yang terjadi? Benar, satu sisi ada kengerian dan kehancuran, yaitu Babel sebagai simbol keserakahan, keberdosaan, semua yang di luar kuasa Tuhan akan dihancurkan kelak. Namun di sisi lain, akhir zaman bukanlah kengerian, melainkan sukacita. Sukacita bagi jemaat Tuhan. Itu yang dituliskan Yohanes di ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan orang banyak. Yohanes mendengar suara orang banyak, suara pesta dan sorak-sorai yang teramat besar. Bahkan suaranya seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Suara himpunan orang banyak ini akan menggema di mana-mana, akan mengalahkan suara-suara yang lain. Dan suara itu mengatakan, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Saudara, kata haleluya berarti puji Tuhan. Himpunan orang banyak itu memuji-muji dan memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang menjadi upah anak-anak Tuhan kelak, yaitu kita semua akan bersukacita memuji Tuhan, sebab Tuhan akan menghukum dunia dan menuntut balas atas mereka yang menderita karena dunia ini. Bila Yesus datang pertama kali untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya di kayu salib, maka kelak tujuan Yesus datang kedua kalinya, yaitu menjadi Raja dan Hakim. Ia menuntaskan masalah dosa, kejahatan dan penderitaan. Umat Tuhan yang bertahan dan setia akan menikmati perjamuan bersama anak domba di dalam kekelaman. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berjuang, tetaplah bertahan, dan tetaplah setia di dalam perjuangan kita di dunia ini. Tentu ada banyak kesulitan yang kita alami. Ada banyak pergumulan pribadi demi pribadi yang kita sedang perjuangkan. Melalui nas ini meneguhkan bahwa perjuangan kita bukan hanya soal di dunia ini, melainkan ada pengharapan yang besar, yaitu menjadi bagian di dalam himpunan surgawi dan bersorak haleluya. Kiranya kita tetap bersukacita dan memuji Tuhan di dunia ini. Jangan biarkan apapun yang mencuri sukacita dan puji-pujian kita di dunia ini. Sebab bila tiada henti-hentinya kita kagum dan memuji-muji Tuhan dalam setiap situasi apapun, tentulah segala yang berhala, tentulah segala kejahatan akan jauh dari perhatian kita.
Sama halnya saudara, ketika suami dan istri saling memuji dan terkagum-kagum terhadap pasangannya, pastilah perselingkuhan akan jauh dari rumah tangga itu. Oleh karena itu, pujilah Tuhan. Biarlah kelak kita yang bersorak-sorai dengan himpunan surgawi mengatakan, haleluya, yang maha kuasa telah menjadi raja. Amin. Kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya kepadamu saja ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur di pagi hari ini kembali mendengar satu kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Bahkan hal-hal yang belum kami ketahui Engkau singkapkan melalui hamba-Mu Yohanes. Tuhan, bimbing seluruh jalan jemaat-Mu agar senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Tuntun kami manusia yang lemah ini agar tetap bertahan, agar tetap setia di dalam pertandingan iman kami masing-masing di dunia ini, agar kelak ketika anak-Mu Yesus Kristus datang kedua kalinya, Engkau mendapati kami semua tetap setia kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, bagi kami jemaat-Mu yang beraktivitas satu hari ini, berkati Tuhan segala pekerjaan agar mendapatkan buah yang baik. Curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing, terlebih menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.